Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Seri khotbah era, ya, mujizat. Artinya inilah era, inilah zaman, ini saatnya mujizat, mujizat, mujizat. Sedang mulai dicurahkan lagi. Tepuk tangan yang meriah, itu anugerah, saudara. Hari ini, saudara, temanya channel frekuensi mujizat. Ada channel-channel. Frekuensi, ya, sehingga kita bisa dapatkan mengalami mujizat yang dari Tuhan. Mujizat itu penting, saudara. Kalau kita nggak punya mujizat, hidup kita lemah, saudara. Betul nggak? Hidup kita banyak kalah, saudara. Kita nggak bisa mengalami satu yang luar biasa. Nggak ada kesaksian, saudara. Sulit sekali untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tapi karena Tuhan berikan mujizat, maka sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Saya percaya, saudara, itu satu yang luar biasa. Yang pertama kita harus tangkap mujizat tersedia bagi semua orang. Yang namanya semua orang itu ya semua, termasuk saya, termasuk saudara semuanya. Saudara, semua orang, saudara. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa juga dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi tebusan, ya, sebagai tebusan bagi siapa, saudara? Bagi siapa, saudara? Semua manusia, bagi semua manusia, bagi kita semuanya, bagi saya, bagi saudara, ya, bagi kita semuanya, saudara. Jadi kita harus tangkap, saudara, sekali lagi sama seperti keselamatan. Ya, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkannya semua. Ya, dia korbankan di atas kayu salib supaya ada jalan pengampunan, jalan keselamatan. Untuk siapa? Semua. Enggak dipilih, saudara. Baik itu orang kaya, orang miskin, saudara. Sama saja. Pendidikan tinggi, pendidikan rendah. Semuanya disediakan. Siapapun bisa dapat pengampunan. Siapapun bisa dapat keselamatan. Demikian juga semua anugerah yang disediakan di atas kayu salib, saudara. Anugerah sebagai anak Allah. Siapa saja yang percaya terima, dia punya hak seperti itu. Oh, kesembuhan ilahi, hidup dalam kasih karunia, semua termasuk mujizat dari Tuhan disediakan untuk semua. Saya bisa dapat mujizat, saudara semua bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan. Saya itu adalah kehendak Tuhan. Saya perhatikan, ya, tadi saya katakan kita lemah. Tanpa Tuhan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Maka sengaja Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Betul, saudara? Rohnya dikirim tinggal dalam hati kita. Untuk apa? Jadi penolong. Untuk apa, saudara? Jadi penolong. Sekali lagi, untuk apa, saudara? Jadi penolong. Menolong apa? Menolong kita. Kita itu terbatas. Kita itu lemah. Yang tidak bisa kita lakukan, ditolong Tuhan. Tidak bisa jadi bisa. Itu mujizat, saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu mujizat, saudara. Supaya apa? Hidup kita, hidup yang penuh kemenangan. Menang atas masalah, menang atas kebutuhan, menang dalam perjuangan kita, menang kalahkan godaan-godaan. Ada mujizat-mujizat yang menyertai kita. Sehingga hidup kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Orang bisa lihat ada Tuhan dalam hidup orang itu. Ada Tuhan dalam keluarga itu. Ada Tuhan dalam gereja ini. Ada kuasa yang dinyatakan untuk semua orang. Bukan hanya saya, bukan hanya beberapa orang, tapi untuk semua orang. Tepuk tangannya yang meriah. Lah, untuk mendapatkan mujizat seperti itu, saudara, sekali lagi kita perlu, saudara, ya, masuk di channel atau frekuensi mujizat, saudara. Ada channelnya. Seperti kita gereja punya radio El Shaddai. Untuk radio, Solo ada banyak radio, di mana-mana kota ada banyak radio, supaya saudara bisa dapatkan siaran dari radio El Shaddai. Saudara harus buka channelnya, frekuensinya, radio El Shaddai, saudara. Ya, 91,3 harus buka di situ, saudara. Mananya kok enggak gitu? Iya, kalau saudara channelnya, frekuensinya dari situ, saudara nggak bisa dapatkan siaran dari El Shaddai, nggak bisa. Lah, saudara harus 91,3. Tapi kalau saudara
ya channelnya buka di situ, saudara otomatis di waktu saudara buka, maka saudara bisa terima firman Tuhan, khotbah-khotbah dari Radio El Shaddai. Saudara bisa terima pujian penyembahan yang memberkatinya. Saudara bisa dapatkan kesaksian. Saudara bisa dengarkan doa, syafaat. Saudara bisa dapat banyak. Karena dari situ, kalau saudara channelnya di situ, maka saudara akan dapatkan siaran El Shaddai. Betul saudara? Betul? Tapi kalau nggak buka channelnya di situ, ya nggak bisa. Mau dapat siaran El Shaddai, harus buka channel yang tepat, frekuensinya yang tepat, baru saudara akan dapatkan. Saudara, saya bersyukur di gereja kita banyak yang channel El Shaddai ini dihidupkan 24 jam. Dipanjer saja, saudara. Banyak sekali. Berguna nggak, saudara? Saya yakin sangat amat berguna sekali. Kenapa? Akan ada hadirat Tuhan di rumah. Akan ada atmosfer surgawi di rumah. Akan ada firman Tuhan di rumah. Akan ada kesaksian-kesaksian di rumah. Akan ada doa-doa yang kuat di rumah. Akan ada praise and worship di rumah. Saya percaya akan sangat memberkatinya. Dan banyak jemaat sudah diberkati. Lebih lagi mulai minggu depan kita sudah rencanakan sekarang, saudara, sedang meningkatkan ya Radio El Shaddai ini ya sebaik mungkin. Maka mulai minggu depan rencana akan di launching New El Shaddai, gitu saudara. Di launching apa, saudara? New El Shaddai, saudara. Mulai minggu depan. Karena kita ya rindu dan jadi berkat lebih lagi. Jadi berkat lebih lagi. Jadi berkat lebih lagi. Jadi berkat lebih lagi, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sekali lagi, dengar. Saudara-saudara dan berkat seperti saudara channelnya, frekuensinya memang Radio El Shaddai. Kalau saudara ganti channel yang lain, ganti channel frekuensi yang lain, mungkin radio dangdut, ya yang masuk di keluarga saudara, dangdut gitu saudara. Ya pagi dangdut gitu saudara. Siang ya dangdut saudara. Malam ya dangdut. Mungkin nyimpinya ya dangdut gitu saudara. Karena memang channelnya itu. Betul tak saudara? Channelnya demikian juga di dalam Tuhan. Kalau saudara channelnya, channel saudara yang benar saudara, ya saudara channel untuk dapatkan mujizat, saudara akan dapatkan banyak, ya yaitu iman. Channel mujizat itu iman. Saudara akan dapatkan channel yang terus bangun iman saudara, meningkatkan iman saudara, bangkitkan iman saudara, dewasakan iman saudara. Iman saudara makin bertumbuh, iman saudara akan makin kuat, iman saudara akan makin bertumbuh lagi, dan akhirnya sampai ya puncaknya iman, di situ ada mujizat. Betul? Kalau saudara channelnya. Tapi kalau saudara channelnya buka yang negatif-negatif, ya saudara imanmu lebih runtuh. Makin bingung, betul nggak saudara? Ya, karena yang siaran yang di situ semuanya ya memang saudara ya tidak baik, tidak negatif. Jadi pasang channel iman, saudara akan dapatkan sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Harapkan mujizat, harapkan kemenangan, harapkan ya keberhasilan, harapkan pertolongan. Sekali nggak mungkin saudara terima iman, saudara percayai, maka ada kuasa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan imanmu, sesuai dengan imanmu. Jadi, sesuai dengan imanmu, jadi. Ya, saudara, iman. Kalau tidak punya iman, nggak bisa. Matius 13 ayat 38. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yesus sedang ada ya di kampung halamannya waktu dia kecil, yaitu Nazaret. Tapi dikatakan orang-orang di situ banyak yang tidak percaya, saudara. Maka Tuhan Yesus tidak bisa lakukan mujizat, banyak mujizat nggak ada juga. Jadi yang menentukan adalah bukan Tuhannya. Tuhannya sudah pasti, dia sudah sediakan mujizat, dia sudah sediakan kasih karunia. Tergantung orang-orang dari situ, di tempat itu. Kalau di situ banyak yang percaya, banyak mujizat yang terjadi, banyak mujizat yang diterima. Sayang di Nazaret, saudara, ini adalah kampung halamannya Tuhan Yesus sejak kecil.
dia datang, saudara. Tapi orang-orang di situ banyak yang nggak percaya. Yesus nggak bisa apa-apa, dia bisa menyediakan, saudara. Tapi karena tidak dipercayai, orang-orang di kampung nggak ngalami, nggak dapat mujizat. Sama dalam gereja, rumah Tuhan, di bait Allah, Tuhan hadir waktu kita menyembah. Hadirat Tuhan ada, saat hadirat Tuhan ada, Tuhan berkarya, betul enggak? Tuhan bekerja. Tapi tergantung orang-orangnya. Kalau orang-orangnya orang yang percaya Tuhan sedang bekerja, doanya didengar, kuasa Tuhan sedang bekerja, mujizat terjadi, maka baru pujian penyembahan sudah terjadi mujizat, mujizat, mujizat. Tapi kalau di gereja sekalipun isinya orang-orang yang gak percaya mujizat, ya Yesus gak bisa lakukan apa-apa. Gak ada mujizat di gereja itu. Gak ada mujizat di ibadah itu. Karena tergantung kita. Tuhannya sudah sediakan. Tergantung kita. Ya, jadi sama. Kalau enggak percaya, enggak ada. Bahkan saudara dengar ya. Sekalipun Tuhan secara fisik hari ini. Secara fisik datang di sini saudara. Bukan saya. Yesus yang datang, Yesus yang khotbah. Dia berkata, aku mau lakukan mujizat secara fisik loh saudara. Tapi kalau enggak percaya, yang enggak percaya enggak mungkin ngalami juga. Enggak mungkin bisa dapat. Ya hanya yang percaya yang akan tangkap. Hanya yang percaya yang akan terima. Hanya yang percaya yang akan mengalami. Tergantung kita. Orang Kristen itu dasarnya hanya percaya. Maka disebut orang percaya. Orang percaya tapi tidak percaya, yang nggak bisa ngalami sesuatu dalam Tuhan. Orang percaya harus percaya. Amin, saudara. Ya, jadi saya ajak saudara, sungguh-sungguh kita tangkap dengan iman. Saya doakan, saya rindukan. Ya, sejak saat ini adalah era mujizat, saudara. Saya harap setiap jemaat dapatkan mujizat, mujizat, mujizat. Mujizat yang tidak mampu menjadi mampu, yang kekurangan, oh saudara menjadi ya diberkati jadi berkat, yang sakit dapat kesembuhan, hidupnya karya Tuhan nyata, bukan kalah tapi menang, jadi kesaksian, jadi berkat di mana-mana. Orang lihat saudara, lihat Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan saudara. Orang lihat gereja kita, orang lihat Tuhan sedang berkarya di gereja ini. Saya percaya itu sangat kita butuhkan. Apalagi kalau saudara saat ini yang sedang membutuhkan tapi saudara nggak bisa apa-apa, membutuhkan sesuatu. Saudara tahu, kalau saudara bisa dapat mujizat, masalahmu selesai. Kalau saudara bisa dapat mujizat, saudara bisa jadi berkat. Kalau saudara bisa dapat mujizat Tuhan, saudara mengalami kemuliaan Tuhan. Orang akan dengar kesaksian saudara. Orang akan diberkati oleh kehidupan saudara. Dan saudara bisa bawa banyak orang datang pada Tuhan. Ya, intinya percaya. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak percaya atau kurang percaya sebagai orang Kristen? Orang percaya tapi nggak mengapa kadang-kadang tidak percaya. Ada 3 penyebab tidak percaya. Kita akan pelajari cara mengatasinya juga. Yang pertama adalah kecewa, kuciwa. Ada banyak orang karena kecewa, kehilangan imannya, kehilangan keyakinannya, nggak punya iman lagi, nggak percaya lagi, sehingga nggak mungkin bisa ngalami mujizat. Hanya kenapa? Kecewa. Saya lihat banyak sekali orang Kristen, orang percaya sampai pelayan Tuhan karena kecewa, rohnya padam, sampai undur saudara. Doanya hilang, ibadahnya sudah malas, pelayanannya sudah mungkin sudah undur, imannya sudah hambar seperti itu. Hanya kenapa? Kecewa. Kenapa kecewa? Ada beberapa sebab. Yang pertama, mungkin sudah doa terus ya supaya ditolong oleh Tuhan, tapi nyatanya enggak ditolong, belum mendapat pertolongan. Terus nambah lagi katanya kok yang tekun doa, tekun terus. Ya nyatanya sudah tekun doa tetap belum didengar oleh Tuhan. Oh katanya ya memberi, ya kembalikan perpuluhan, persembahan, nyatanya belum ngalami, melayani, enggak melayani pekerjaan Tuhan, maka pekerjaanmu akan diperhatikan, hidupmu diberkati. Nyatanya mana? Aku sudah doa, aku sudah lakukan semuanya, aku sudah kembalikan perpuluhan, aku sudah ikut melayani, tapi nyatanya makin terpuruk.
kadang-kadang kalau tidak jaga hati bisa kecewa. Saya tidak tahu saudara yang ada di sini. Karena sekian lama saudara sudah belajar percaya, saudara sudah berjuang, saudara berusaha, nyatanya tidak datang-datang. Rindone dowo banget kata gitu. Ditunggu-tunggu gak datang. Kalau tidak jaga hati bisa kecewa. Dan kalau sudah kecewa, imanmu pasti hambar. Imanmu pasti hilang. Pasti sudah hilang semua. Karena apa? Ya, apa yang diharapkan belum menjadi kenyataan, saudara. Iya. Lalu yang kedua juga bisa bukan kecewa. Ya, karena sudah berjuang, sudah menunggu. Tapi takut kecewa. Tiwas, nanti aku punya visi. Nggak kejadian, nanti aku kecewa. Katanya, wah Tuhan bisa beri jodoh yang terbaik gitu saudara. Aku akan tangkap jodoh. Oh sudah kepala 3, hampir 4, belum dapat, nanti gimana. Takut nanti kecewa. Sudah nggak usah visi. Gak usah ngimani apa-apa. Sudah gak usah ngimani sukses. Gak usah ngimani dipakai Tuhan luar biasa. Gak usah, daripada aku mengimani tapi gak jadi, nanti gak kecewa. Takut kecewa. Sehingga memang gak punya iman untuk sesuatu hal yang luar biasa. Bisa karena sekian lama, bisa karena takut kecewa. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan izinkan kecewa merusak imanmu saudara. Usir kecewa. Amin. Usir kecewa. Apalagi kalau saudara saat ini ada yang sedang kecewa. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, kecewa akan merusak hatimu. Kecewa akan merusak pikiranmu. Kecewa akan merusak perkataanmu. Kecewa akan merusak semuanya dalam hidupmu. Usir kecewa. Jangan mau kecewa. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang berbahagia, kalau saudara berbahagia, mau bahagia, yang tidak kata sini menjadi kecewa. Jangan mau jadi kecewa. Sekalipun doamu belum terkabul, jangan kecewa. Tuhan punya waktunya Tuhan. Dan walau waktunya Tuhan datang, saudara akan mengalami yang terbaik, yang terindah di dalam Tuhan. Kalau saudara mengalami justru makin jatuh seperti Yusuf, jangan kecewa. Tuhan punya caranya Tuhan sendiri. Kadang-kadang proses dibutuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Makin gelap, terang itu makin dibutuhkan. Makin gelap, terang itu makin berguna. Makin gelap, saudara, terang itu makin nyata sekali. Masalahmu makin besar, pertolongan Tuhan mujizat makin dahsyat, makin berkenan. Amin. Berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa, lalu menolak aku. Menolak aku itu artinya apa? Menolak Tuhan. Tuhan itu siapa? Firman. Firman Tuhan berkata, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apa nyatanya aku tidak pernah kali. Itu menolak Tuhan. Itu menolak firman. Betul? Firman berkata, tersedia bagi anak-anak Tuhan hidup yang penuh kemenangan. Hidup supernatural. Lebih daripada orang yang di luar Tuhan. Ada kuasa, ada penyertaan, ada mujizat, ada kemenangan. Gak percaya dengan firman, itu nolak Tuhan. Firman itu Tuhan. Firman itu Tuhan. Saudara, tapi berbahagia yang tolak semuanya yang tidak berguna. Saya ajak saudara lihat seorang bernama Zakaria dan istrinya Elisabeth. Dia dua orang adalah orang yang benar, takut akan Tuhan, dipuji oleh Tuhan. Dua-dua melayani semua. Tapi apa yang dialami? Istrinya mandul. Loh, melayani kok malah mandul. Katanya Tuhan melayani diberi kesehatan. Oh kok malah mandul. Lalu mereka doa. 1 tahun nggak dijawab. Doa. 5 tahun nggak ada apa-apa. Doa. 10 tahun ya belum dijawab oleh Tuhan, nggak dijawab. Saudara perhatikan ya, kadang-kadang kalau orang menikah 10 tahun masih belum dijawab, belum diberi anak. Kadang-kadang bisa hambar. Betul? Ya, bahkan kalau tidak hati-hati bisa kecewa. Katanya melayani, katanya ini. Mana? Aku sungguh-sungguh Tuhan, aku tidak berbuat dosa. Dipuji Tuhan loh. Aku takut akan Tuhan, aku cinta Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Itu puluhan tahun loh saudara. Karena Alkitab berkata sampai mereka lanjut umur. Ya sudah lanjut umur. Ya manjut umur saudara. Kalau mereka kecewa,
lalu tinggalkan Tuhan. Enggak pernah mengalami mujizat. Saya bersyukur mereka tetap saja pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tetap cinta Tuhan. Tetap ikut Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap saja tidak berubah hidupnya. Satu hari waktunya Tuhan datang. Dan malaikat datang kepada Zakaria. Doamu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Saatnya pengabulan doa datang. Kairosnya datang, waktunya datang. Istrimu akan mengandung, melahirkan. Bahkan melahirkan seorang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Membuka jalan bagi Mesias. Dia akan berjalan di depannya. Dipakai Tuhan luar biasa. Betul? Buktinya apa? Dia tidak kecewa. Buktinya apa? Zakaria enggak kecewa. Apa Pak Bangga? Nyatanya tetap melayani dengan segenap hati. Orang kalau kecewa, melayani apa, ibadah apa. Betul enggak? Tetap saja. Dan ternyata ngalami. Saudara dengar. Tuhan itu punya rencana yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kenapa doanya tidak langsung dijawab? Karena Zakaria dan Elizabeth mau diberi anak yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Buka jalan bagi Yesus. Kalau waktu menikah, ini kan umurnya jauh sekali dengan Maria, betul nggak? Kalau menikah langsung diberi anak, anaknya itu belum bisa dipakai oleh Tuhan, belum zamannya beda. Dikasih anak ya anak biasa saja, tapi Tuhan ingin berikan anak ya jadi Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, bahkan mendahului Tuhan, buka jalan, nunggu sampai waktunya Yesus akan datang. Dia baru lahir. Waktunya hampir sama dengan Tuhan. Supaya bisa dipakai Tuhan. Buka jalan bagi Tuhan. Jadi kalau doamu belum dijawab, jangan kecewa. Tuhan punya rencana yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Tuhan punya cara yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Yang pasti Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu bisa menggenapi janjinya. Jangan pernah kecewa. Amin, saudara. Tetap percaya. Buang kecewa, saudara. Ya, tambah lagi, saudara. Selain ini, Hana. Saudara tahu Hana? Dia juga mandul. Betul, saudara ya? Lalu suaminya sampai punya istri lagi. Dia terus diejek, disakiti, disindir. Gitu macam-macam, sakit sekali. Tapi dia terus berjuang, minta pertolongan Tuhan. Ya, dia ke bait Allah, saudara. Dia itu sudah doanya juga puluhan tahun sama, saudara. Waktu di bait Allah, saudara. Hamba Tuhannya siapa namanya? Eli, saudara. Kalau sekarang itu pendeta, gitu, saudara. Dia karena, wah, sedih, ya mandul. Sampai di gereja, digambarkan sekarang aja ya, supaya lebih ya. Di gereja sampai nangis. Lalu pendeta Eli lihat dia ngomong ini perempuan dursila. Ya, sampai mabuk di gereja. Disangka perempuan dursila. Jangan mabuk gitu ya, saudara. Dia gak tersinggung, saudara. Kalau dia tersinggung, dia pulang. Sudah, gak gereja-gerejanan. Saya sedih, ada masalah, ke gereja, cari Tuhan. Nangis, cari Tuhan. Malah dikira perempuan dursila. Malah disangka pelacur. Kadang-kadang ada hal tertentu yang membuat kita itu, kalau kita nggak lapang hati, sakit hati, bisa kecewa. Bersyukur, sekalipun saat itu, ya pendetanya kan nggak ngerti tahu pendeta Eli. Ngomong gitu, dia tetap lapang hati. Dia malah bernasar, Tuhan beri aku anak. Kau berikan aku anak, aku berikan anak ini untuk melayani Tuhan. Betul? Lalu Tuhan berkata melalui Imam Eli, jangan sedih, jangan takut. Tahun depan engkau sudah gendong anak yang dari Tuhan yang terbaik. Dan sungguh dia diberi anak, bukan hanya anak yang terbaik, jadi nabi besar untuk bangsanya. Mungkin saudara ngalami di rumah sakit hati, masalah rumah tangga, pahit hati. Jangan izinkan pahit hati, sakit hati. Kalau saudara izinkan kecewa, sakit hati, pahit hati, imanmu hilang. Jangan. Belajar, percaya. Serahkan Tuhan. Ada masalah di tempat kerja, ada masalah di komsel, dalam pelayanan di gereja, tetap jangan izinkan pahit hati, kecewa. Karena itu akan membunuh iman. Amin.
Sekarang ya bukan pendeta loh saudara. Sekarang ganti Tuhan Yesus. Ada satu perempuan, dia mengalami masalah anaknya sakit saudara. Lalu dia datang pada Yesus. Dia berkata, Tuhan Yesus tolong anakku ini. Wah dia dirasuk setan sakitnya berat sekali. Tolong. Ya doa gitu saudara. Datang pada Tuhan, tolong. Yesus ngomong apa? Tidak layak roti diberikan pada anjing. Loh, di anjing-anjingin loh saudara. Kamu nggak layak dapat. Ya roti ini bukan untuk kamu. Roti tidak untuk anjing. Misalnya ya saudara ya masuk di sini terus mau doa, cari pendoanya gitu. Saudara belum ikut Tuhan atau sudah ikut Tuhan tapi nggak dikenal. Minta doa, nggak layak jawaban doa untuk anjing. Gitu kira-kira gimana saudara? Ini gereja apa ini? Loh, betul. Tuhan itu kadang-kadang malah menguji kita. Tetapkah kita masih percaya? Sekalipun badai menerpa. Sekalipun keadaan tidak baik. Saya bersyukur perempuan ini rendah hati. Lapang hati. Dia enggak marah. Dia malah berkata, Tuhan memang enggak layak. Dia sudah anjing enggak layak. Enggak apa-apa. Tapi kalau remah-remah yang jatuh. Anjing masih boleh tahu Tuhan. Dia anggap anjing saja dia terima kan saudara. Nah, remah-remah anjing masih boleh ya Tuhan ya. Lalu Tuhan ngomong apa? Siapa ingat? Ibu, besar imanmu. Luar biasa. Jadi sesuai dengan imanmu. Tapi orang kalau dia tersinggung, sudah enggak Yesusan. Ya dah. Hari ini Tuhan ngajar kita. Tuhan rindu berikan mujizat dalam hidup kita. Hidupmu. Jangan mau pahit hati. Jangan mau kecewa. Lapang hati. Serahkan dalam tangan Tuhan. Percayai. Dalam Tuhan ada pertolongan. Dalam Tuhan ada kuasa. Dalam Tuhan ada berkat. Dalam Tuhan ada pemulihan. Dalam Tuhan ada pengampunan. Dalam Tuhan ada mujizat. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak berguna jadi berguna. Betul? Lapang hati. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, pikiran dan hati yang terhamiri. Terhamiri saudara. Jadi terhamiri betul ya. Oh, terkamiri. Atau apa ya? Hati yang dia tercemar, dicemari gitu saudara, dipengaruhi yang tidak baik saudara. Dulunya percaya tapi dipengaruhi akhirnya enggak percaya gitu saudara. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ceritanya begini saudara. Adam dan Hawa diciptakan luar biasa sekali. Ditaruh di Taman Eden. Oh dekat dengan Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Sangat percaya dengan Tuhan. Dia percaya dengan firman Tuhan. Tapi sayangnya dia tidak menjaga pergaulan. Dia izinkan ular itu mendekat-dekat. Ular itu ular yang licik. Yang selalu berusaha menyesatkan. Saudara dia enggak batasi. Dia mau ya dekat-dekat dengan ular. Dia mendengarkan perkataan ular. Semua perkataan ular adalah untuk membuat kita ragu kepada Tuhan. Pertama ular berkata pada Hawa, bukankah semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan? Seolah-olah Allah itu jahat, kikir saudara. Hawa bela Tuhan. Boleh, siapa yang ngomong tidak boleh? Semua taman ini buahnya boleh aku makan. Hanya yang di tengah itu saja. Pengetahuan baik dan jahat itu saja yang gak boleh. Semua boleh, hanya itu saja. Sebab kalau aku makan, aku bisa mati. Bila, tapi kalau terus-terusan kepengaruh. Iblis ngomong lagi yang buat bingung. Oh gitu ya, kamu itu kalau makan, ini namanya aja buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan itu, kamu jadi pinter. Yang jahat kamu tahu, yang baik kamu tahu. Justru Allah nggak mau kamu makan supaya yang pandai hanya Tuhan saja. Kamu tetap bodoh terus, maka kamu nggak boleh makan, hanya boleh Tuhan saja. Oh kalau kau makan kau pandai, engkau akan jadi seperti Allah.
Selalu. 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 Supaya nggak yakin dengan Tuhan. Supaya nggak yakin dengan firman Tuhan. Dan akhirnya dipikir. Pikirannya terpengaruh. Gitu ya. Aku kalau makan, justru aku hebat seperti Tuhan. Justru aku jadi pandai seperti Tuhan. Tuhan nggak boleh aku makan. Ya, karena Tuhan nggak ingin aku pandai. Lalu pikirannya mempengaruhi hatinya. Lalu dia ambil dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Hilang. Kemuliaan Tuhan hilang. Karya Tuhan yang luar biasa hilang. Kedahsyatan Tuhan, kuasa, mujizat dalam hidupnya hilang. Seperti ini, Hawa itu pandai atau bodoh? Siapa yang ngomong Hawa itu pandai? Angkat tangan. Ada satu ya. Siapa yang ngomong Hawa ini bodoh? Angkat tangan. Tambah sedikit. Siapa yang tetap dulu 2 kali nggak angkat tangan? Siapa yang nggak angkat tangan? Golput sekarang angkat tangan. Angkat tangan. Ini latihan loh saudara. Ini mau pemilu toh. Jangan golput loh. Nah ya toh. Hawa itu pandai atau bodoh? Sekali lagi, siapa yang anggap Hawa itu pandai? Angkat tangan. Siapa yang ngomong Hawa itu bodoh, dibohongin kok mau angkat tangan? Bodoh, banyak yang ngomong bodoh ya. Coba dia nggak ikuti si ular, dia tetap hebat. Dia tetap hidup dalam anugerah. Dia tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Dia tetap hidup dalam kasih karunia, betul? Betul ya saudara? Satu lagi dulu, satu lagi. Lah sekarang suaminya dia namanya siapa? Adam. Adam itu bersama dengan Hawa saat itu. Lah tahu istrinya dipengaruhi oleh ular, diam saja. Gak ditegur, gak diingatkan. Namanya Adam itu bodoh atau pandai? Wah sekarang sepakat. Adam itu bodoh apa pandai? Yang bilang pandai angkat tangan. Nah, sekarang gak ada yang bilang bodoh Adam itu angkat tangan. Istrinya dipengaruhi kok diam saja. Angkat tangan. Nah sekarang diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, siapa yang dulu pernah mengalami mujizat? Gereja kita pernah banjir mujizat. Betul, iman percaya. Saudara ngalami. Tapi ada serangan. Apa itu mujizat? Nggak mau macam-macam. Karena saya dengar banyak loh. Yang bersaksi saja turun di bawah, wah dicela loh. Kamu bersaksi, wah macam-macam gitu. Lalu saudara terpengaruh pikiran saudara. Saudara berhenti. Saudara bodoh atau pandai? Tuh betul kok. Saya tuh sungguh-sungguh loh saudara. Prihatin. Dulu banyak jemaat yang ngalami sekalipun krisis. Jemaatnya menang. Satu kali krisis, jemaat jadi kesaksian. Tapi karena serangan pengaruhi pikirannya. Ini sesat, ini uang, ini mujizat terus. Akhirnya terpengaruh. Hanya malah nyalakan gereja juga. Kadang-kadang. Sehingga nggak ngalami lagi. Hari ini saja. Jangan mau dipengaruhi. Jangan mau dibodohi. Lalu yang kedua. Ada enggak di sini yang teman saudara, komsel saudara, jemaat yang lain, pelayan yang lain sedang dipengaruhi, saudara diem saja. Ada enggak? Kalau ada, saudara pandai atau bodoh? Bodoh. Rusak. Betul tak? Temanmu gak bisa ngalam lagi. Keluargamu gak ngalam lagi. Komselmu gak ada mujizat lagi. Itu yang dulu terjadi di gereja kita. Saya perlu jelaskan. Supaya saudara kali ini kesempatan lagi. Tuhan sedang berkata, era mujizat. Era mujizat. Saatnya Tuhan akan lakukan. Banjir mujizat lagi. Banjir mujizat lagi. Banjir mujizat lagi. Betul saudara. Pegang. Saya ajak setiap saudara. Jangan mau pikiranmu saudara. Yang dulu percaya. Pikiranmu dibuat gak percaya. Gereja lu gak bener. Hamba Tuhan sekarang gak bener. Mau tau duitin kabeh hamba Tuhan. Gereja sekarang gak bener kabeh. Itu dibuat jemaat gak percaya dengan gereja. Jemaat gak percaya dengan hamba Tuhan. Lalu mau percaya dengan siapa? Akhirnya sudah gak gereja-gerejanan. Sudah gak hamba Tuhan. Akhirnya imannya jauh dari Tuhan. Banyak yang undur. Kehilangan kasih karunia. Fakta saudara. Saya itu waktu prihatin sekali saudara dengarnya. Ini tulus dari hati saudara. Karena Tuhan ingatkan. Tuhan punya rencana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Budak loh saudara. Mau diberi mujizat.
dapat tanah yang penuh dengan madu dan susu. Dari budak, dari menderita, dari kekurangan, jadi kelimpahan. Tuhan kirim Musa, bawa sampai di perbatasan. Musa kirim 12 pengintai. Betul? Lihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang luar biasa. Setelah pulang ada 2 macam laporan. Yang 10 berkata, memang yang dijanjikan Tuhan luar biasa. Tapi kita tidak mungkin masuk. Nggak mungkin ngalami mujizat itu. Tiba-tiba kelemahan. Nggak mungkin karena penduduknya raksasa. Kita nekat masuk seperti belang diinjak sudah mati. Nggak mungkin masuk. Kita ditipu oleh Musa. Kita nggak mungkin masuk. Kita dijebak Musa. Mati di padang gurun. Betul? Betul? Akhirnya saudara itu terjadi. Yosua dan Kaleb 2 berkata, Tuhan yang berjanji. Tuhan yang menggenapi janji. Betul saudara ya? Ya, kita tidak akan dibunuh oleh raksasa. Kita akan telan raksasa. Kita akan dapatkan yang menyertai kita lebih besar. Tuhan yang berjanji, menggenapi janji. Saudara dengar ya. Yang percaya 10 dengan 10. Semua gak dapat janji Tuhan. Mati semua di padang gurun. Gak bisa ngalami. Yang dijanjikan, yang disediakan, sudah lihat loh. Tetap karena gak percaya lagi. Pikirannya dipengaruhi oleh yang 10. Tapi saudara lihat Yosua dan Kaleb. Yang pikirannya tetap percaya. Pikirannya tetap mikir. Bisa. Karena Tuhan Maha Kuasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bukan mati. Kita telan raksasa. Kita kalah raksasa. Kita dapatkan tanah perjanjian. Penuh dengan madu dan susu. Yosua dan Kaleb dipakai Tuhan. Bawa umatnya masuk tanah perjanjian. Diberkati luar biasa. Dipakai luar biasa. Itulah dia. Tapi bagi saya yang saat itu sangat-sangat prihatin. Sudah dengar ya. Hanya karena 10 orang. Yang negatif. Orang itu banyak suka yang dengar negatif. Akhirnya berapa orang yang terpengaruh? 10 orang itu akhirnya negatifnya mengaruhi berapa orang? 1 bangsa. Mati konyol di padang gurun semua. Hanya gara-gara apa? Dipengaruhi oleh 10 orang. Yang merusak pikiran mereka. Yang mencemari mereka. Semua 1 bangsa disediakan anugerah. Gak bisa dapat gara-gara perkataan yang negatif. Saya nangis saudara. Setelah itu mujizat berhenti tak? Fakta tak? Dulu ngalami jadi gak ngalami. Gagalnya gak ada jalan keluar lagi. Saya doakan. Jangan mau dipengaruhi lagi. Ini saatnya kesempatan dari Tuhan. Tuhan sedang berkata, era mujizat. Usir kecewa. Tolak semua yang bisa mencemari pikiran kita. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Belajar seperti Elisa. Saudara ingat. Elisa waktu dengar Elia gurunya mau diangkat. Dengan mengalami mujizat. Manusia kok Tuhan akan kirim kereta berapi. Bawa hidup-hidup ke surga. Itu supernatural toh. Bukan biasa toh, mujizat besar toh. Dia ikuti terus, dia percaya. Dia ikuti terus, dia percaya. Berharap nanti dia dapat pengurapan double porsi. Dia ikuti. Tapi ketemu dengan 50 nabi. Rombongan nabi yang berkata, ngapain kau ikuti gurumu terus? Gurumu mau diangkat, engkau akan ditinggal. Bocah, gak dapat apa-apa. Kamu ikuti terus ngapain? Kau akan ditinggal, gak ada gunanya. Betul? Kalau saat itu Elisa terpengaruh. Iya ya, percuma ya. Masuk gitu-gitu. Dia ikut-ikutan yang 50 nabi. Dia enggak dapat apa. Bersyukur. Elisa ngomong, diam. Aku sudah tahu. Langkahku benar. Aku sudah tahu. Tuhan benar. Dia enggak mau dipengaruhi. Sekalipun 50 nabi. Setelah itu sampai tempat berikutnya. 50 nabi lagi. Berusaha mempengaruhi dia lagi. Dengan perkataan negatif, perkataan yang sama. Untuk apa kamu ikuti Elia terus? Gurumu, dia akan diangkat, kamu ditinggal, gak dapat apa-apa. Ngapain ikut terus? Ngapain percaya terus? Gak ada gunanya. Dia berkata lagi, diam. Dia tolak. Tegas. Kalau Hawa didengarkan, dipikir, pikirnya terpengaruh. Dia tegas. Akhirnya, yang 50, 100 gak dapat apa-apa. Betul? Tapi Elisa yang tidak mau pikirannya dipengaruhi. Dia dapat. Dia dipakai
2 kali lipat daripada gurunya untuk lakukan mujizat. Saya ajak saudara, saya percaya Tuhan ingin memberikan kemenangan. Supaya orang bisa lihat ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang bekerja dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam gereja ini. Yang ketiga, pola pikir yang tidak sinkron dengan firman, tidak sejalan, tidak sama. Firman berkata tidak mustahil, tapi saudara mikir mana mungkin mustahil. Saudara, itu namanya tidak sinkron. Kalau sinkron, tidak ada yang mustahil. Tuhan berkata, saudara berkata, amin, tidak ada yang mustahil. Itu sinkron. Ada orang dengar firman Tuhan, ini Tuhan mau lakukan mujizat. Tertawa, mujizat apa? Gak sinkron dengan pikirannya Tuhan, gak sinkron dengan hatinya Tuhan, gak pernah bisa kalian mujizat. Kenapa? Kadang-kadang gak sinkron. Kita sejak lahir, sejak kecil, terus diajari soal apa saudara? Logika. Yang masuk akal gitu loh. Sekolah dari playgroup SD terus diajarnya gini. Apa sekolah, saudara sekolah diajari mujizat? Enggak toh? Logika. Yang masuk akal. Jangan yang tidak masuk akal. Jadi itu sudah terlalu mengakar dalam pikiran kita. Kadang-kadang untuk menerima yang tidak masuk akal itu kadang-kadang sulit. Tapi Tuhan berkata, taklukkan pikiranmu dengan pikirannya Tuhan. Tuhan berpikir ingin memberikan mujizat. Taklukkan pikiranmu. Itu keinginan Tuhan. Saya sepakat dengan Tuhan. Betul? Betul saudara. Firman Tuhan 5 roti 2 ikan. Kalau logika 5 tambah 2 berapa? 7. Tapi firman Tuhan berkata 5 tambah 2 bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita, belum masuk anak-anak. Kalau saudara mau ngalami mujizat, terima. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sekalipun hanya 5 dan 2 bisa beri makan 5.000 laki-laki, termasuk wanita dan anak-anak. Betul. Saudara ingat, muridnya saat itu disuruh beri makan. Mereka bilang, gak ada. Kita siapa yang jual? Kita punya 300 dinar, ya gak cukup. Gak ada jalan. Kalau orang gak percaya mujizat, pakai akal logika, banyak terbatas. Banyak kali berkata gak bisa. Karena manusia terbatas, logika itu terbatas. Hanya iman tidak terbatas. Hanya Tuhan lakukan yang tidak terbatas. Betul, gak bisa. Hanya ngomong ini ada 5 roti 2 ikan anak kecil, tapi untuk apa 5 roti 2 ikan? Itu pikiran mereka. Tapi Tuhan berkata bawa kemari 5. Tuhan angkat. Tuhan mengucap syukur berkati. Lalu dilipat gandakan. Bertindak dengan iman. Dilipat gandakan. Melakukan dengan iman. Dilipat gandakan. Mujizat terjadi. Pelipat gandaan terjadi. 5 tambah 2, 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan terjadi. Tapi kalau kita terus mau pegang logika, masuk akal gak masuk akal, kita gak pernah. Namanya mujizat memang tidak masuk akal. Yang masuk akal itu bukan mujizat. Kalau orang kaya mau buka perusahaan ya biasa. Orang Mayujen gak ada fulus, buka perusahaan, itu mujizat. Itu tidak masuk akal. Ya atau ya? Saya SMP 1 jadi gembala sidang, gak masuk akal. Ada gak? Yang saudara ingini, tapi gak masuk akal. Ada gak? Saudara harapkan tapi tidak masuk akal. Mana mungkin apa bisa. Kalau saudara mengharapkan karya Tuhan nyata. Dengan kuasanya. Dengan kasihnya. Mengalami mujizat. Saudara baru bisa sama pikiranmu dengan Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Saudara. Bagi dialah. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tadi kita nyanyi itu. Bagi dialah, bagi Tuhan. Apa saudara? Tidak ada yang mustahil.
bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh, bukan ya jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saudara berani doa seperti apa? Tuhan sebenarnya bisa melakukan jauh daripada yang saudara berani doakan. Betul? Atau pikirkan, kita mikir seperti apa? Tuhan itu bisa jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ingat, saudara ya, Maria satu hari didatangi malaikat. Lalu Tuhan berkata, Maria, engkau wanita yang mendapat apa? Kasih karunia. Saya mau tanya saudara dulu ya, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu yang sebetulnya nggak mungkin, nggak bisa, nggak layak dilayakkan. Yang tidak bisa, bukan karena usahamu, tapi hanya pemberian anugerah dari Tuhan. Bukan karena engkau, tapi karena Tuhan. Betul tak? Engkau dapat kasih karunia. Engkau akan mengandung dan melahirkan apa? Mesias, Sang Juru Selamat. Karena kasih karunia. Tapi Maria belum nangkep. Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Karena logikanya berkata gak mungkin. Aku belum bersuami, belum melakukan hubungan suami istri. Mana bisa mengandung? Gak mungkin. Logikanya gak bisa. Gak mungkin. Betul gak? Belum resikonya lagi. Kalau Yusuf gak percaya, dia ditinggal. Ya dia bisa dirajam. Gak mungkin. Tapi Tuhan berusaha membuat dia ngerti. Dia berkata, kamu memang gak bisa. Tapi kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang akan turun atasmu. Yang akan membuat kau mengandung. Bukan manusia. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi menaungi kau. Dan kau akan mengandung. Karena kuasa Allah. Anak itu anak Allah. Sekarang kalau sesuatu yang tidak mungkin seperti itu. Kuasa Tuhan yang datang. Mungkin gak? Jadi mungkin tak? Bukan kamu, Maria, memang gak mungkin bagimu. Tapi Allah, kau dapat kasih karunia. Yang harusnya gak mungkin dibuat mungkin. Lalu Maria sadar. Bahkan Tuhan kuatkan lagi. Lihat sanakmu, Elizabeth. Yang mandul, sudah tua. Yang gak mungkin juga mengandung atau punya anak. Sekarang mujizat sedang terjadi. Dia mengandung. Dia akan melahirkan anak. Akan dipakai Tuhan luar biasa. Lihat, Tuhan sudah buktikan. Ada orang lain yang sudah diberkati Tuhan. Kalami mujizat Tuhan. Maria sadar. Oh, malaikat tambah sari. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lagu tadi. Lalu Maria berkata, aku hamba. Jadilah seperti yang kau katakan. Sudah dengar. Dulu pikirannya beda. Sekarang dibuat sama. Oh, kalau engkau mungkin Tuhan. Jadi. Maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka yang tidak bisa jadi bisa. Maka yang tidak berarti jadi berarti. Kasih karunia datang. Saudara mau dapat kasih karunia? Kasih karunia itu yang gak bisa jadi bisa loh. Itu kasih. Saudara gak pandai bisa jadi pandai loh. Saudara gak mungkin prestasimu saudara diangkat tinggi. Gak mungkin. Tapi saudara bisa diangkat tinggi. Itu tangan Tuhan yang penuh kuasa. Itu mujizat. Betul? Hari ini tolak kecewa. Tolak yang mau mempengaruhi pikiran kita. Kalau pikiran kita beda, samakan. Semua ingat ya, tergantung imanmu. Mujizat itu imanmu. Kalau Maria tetap gak bisa percaya, gak bisa ngalami. Siapapun gak percaya, saudara dengar khotbah ini gak percaya, gak bisa ngalami. Saudara percaya, saudara akan ngalami. Saya tutup dengan fakta di gereja kita ya. Tuhan itu berusaha membangkitkan iman pada setiap kita. Sebab iman itu kecil. Kalau ditabur makin besar, makin besar, makin bertumbuh, sampai bisa jadi pohon. Betul ya? Artinya iman saudara boleh kecil. Tapi kalau saudara tabur, rawat terus, makin lama imanmu tambah. Tadi buka channel El Shaddai FM lah gitu. New El Shaddai. Imanmu tambah, makin besar, makin besar. Akhirnya sampai sesawi itu bisa jadi pohon. Itu gak masuk akal toh? Sesawi jadi pohon masuk akal gak?
Gak masuk akal, sesawi ya. Artinya sampai saudara punya iman yang tidak masuk akal. Gak punya, ya gak masuk akal, tapi tetap berani percaya. Gak masuk akal, tapi tetap bisa percaya. Iman seperti itu yang mendatangkan mujizat. Saya tutup tadi saudara, dengar ya. Waktu Tuhan pertama kali panggil saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang, bangun keluarga lain. Saat itu saudara, saya rindu sebanyak mungkin orang diselamatkan. Lalu saudara, saya lihat ya di Solo saat itu ya, waktu gereja kita pertama kali berdiri ya, gereja terbesar di Solo itu jumlahnya jemaatnya paling banyak sekitar 2.000. Nggak ada yang 3, 4 ribu, 5 ribu, nggak ada. Gereja terbesar di Solo itu paling 2.000 lebih. Saya minta pada Tuhan, karena itu pikiran saya. Karena itu keyakinan dari saya. Gereja besar, 2.000. Gereja besar, 2.000. Pikiran hatiku itu 2.000. Maka saya waktu minta pada Tuhan, karena batas saya itu 2.000. Tuhan beri pertama kali, kan baru buka atau saudara, baru belajar atau saya aja belum bisa, diberi 1.000. Saya percaya, doakan, perjuangkan, doakan, perjuangkan, doakan, perjuangkan. Tercapai 1.000. Lalu setelah itu saudara, Tuhan bawa saya ke Korea. Saudara dengar ya, saya banyak belajar di sana. Saya lihat di sana, loh gereja di Korea, Tuhan berkarya luar biasa. Bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Lalu pikiran saya berubah saudara. Ternyata bukan hanya 2.000. Bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Saya percaya Tuhan bisa berkarya tanpa batas. Seperti di Korea, di Solo juga bisa, di Indonesia juga bisa. Mulai pikiran saya berubah, hati saya berubah, iman saya jadi lebih besar. Waktu saya minta visi yang baru, Tuhan tidak berinya 2.000. Batas itu sudah hilang, sudah bobol. Tuhan beri 5.000. Masih ingat? 5.000 bagi orang Solo mustahil. Maka saudara masih ingat ada orang berkata, ini keluarga Allah, gereja baru. Ya, gereja perbesar aja 2.000 lebih. Gereja baru 5.000, 5.000. Itu seperti cicak menguntal truk. Artinya apa? Cicak mau nelan truk mobil. Mana mungkin, artinya gitu. Mustahil, gak mungkin. Betul? Karena orang Solo, gereja besar itu 2.000. Ini gereja baru kok, 5.000. Ditambah lagi mau baca, orangnya cilik, badannya cilik, masih muda, 55.000, kegedean empiak, kurang jaga. Ngomongnya gede, gak ada dasarnya. Betul? Karena semua yang ngomong memang pikirannya di situ. Di Solo itu adanya cuma 2.000 lebih. Tapi lain, karena saya dibawa oleh Tuhan lihat yang besar. Saya sudah buktikan, Tuhan sudah berkarya. Seperti tadi, Maria lihat Elizabeth. Bisa, bisa. Mandul tetap bisa. Sudah tua tetap bisa. Kamu juga bisa. Akhirnya pikiran terbuka. Singkat cerita, akhirnya gereja bertumbuh. 5.000, 10.000, 20.000. Betul lah. Bahkan akhirnya Tuhan beri visi 1 juta. 1 juta itu jujur loh saudara. Saudara yang pertama kali dengar, saudara tidak tahu percaya enggak. Tapi mungkin saudara tertawa, 1 juta. Mau baca ini bergurau apa sungguhan. Kalau sungguh-sungguh 1 juta. Dapatnya dari mana? Penduduk Solo saja 500 lebih. Kok mau 1 juta? Dapatnya dari mana? Kalau dapat 1 juta, mau ditaruh di mana? Gedung gerejanya seperti apa? Kok 1 juta? Mana mungkin? Gak mungkin, mustahil. Tapi Tuhan tahu, Tuhan punya caranya. Saya dibawa ke Nigeria. Dilihatkan lagi oleh Tuhan. Lihat, ini loh Tuhan. Bukan adibuyenya, ini loh Tuhan. Bukan 1 juta, belasan juta. Kok diem toh saudara? Bahkan gedung gerejanya nyatanya bisa nampung, betul gak? Tanahnya luar biasa. Waktu aku di sana Tuhan berkata, tangkap pengurapan super. Tuhan berkata, di Nigeria itu pengurapan yang luar biasa adalah super. Selalu dan segala super. Super besar, super banyak, super luas, super besar, super. Saya tangkap pengurapan super. Sudah dengar?
Waktu kita berani tangkap, Tuhan itu berkarya. Waktu kita berani deklarasikan, Tuhan berkarya. Tadi siang saya sedang ngobrol dengan SGD, SGB, ngobrol-ngobrol. Ya, yang jam 1 kita baru cerita. Saudara tahu nggak? Sebelum COVID, kita itu nggak pernah loh mikir mau diberi proyek seperti pusat kegerak. Itu belum ada. Sama sekali belum ada. Sebelum COVID sama sekali belum ada. Saat COVID apalagi kondisi sama sekali tidak ada. Baru setelah COVID Tuhan baru bicara. Bangun pusat kegerakan Kristus. Bangun pusat kegerakan. Bersyukur Tuhan sudah beri pengurapan tuh. Sudah beri iman seperti itu. Langsung kita ambil tindakan profetik. Peletakan batu pertama secara profetik. Belum mulai, tapi akan mulai. Percaya, mulai ngurus semuanya. Percaya, percaya. Tindakan profetik. 1 tahun kemudian fakta. Bangun. Saya nggak ngerti. Caranya jujur saya nggak ngerti saudara. Tapi Tuhan yang berkarya. Tuhan yang berperang. Tuhan itu yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Maria nggak ngerti gimana dia bisa ngandung. Prosesnya nggak ngerti, tapi Tuhan berkarya. Elizabeth juga nggak ngerti, tapi Tuhan berkarya. Yosua juga nggak ngerti, tapi Tuhan yang menyertai. Tuhan yang berkarya. Sejak pengurapan itu turun atas setiap jemaat pelayan Tuhan. Tangkap. Saya diteguhkan yang terakhir saudara. Waktu suicide eating, saudara masih ingat videonya. Salah satu yang diulang-ulang dia apa? Saya jelaskan. Apa? Ini akan terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan. Pelipat gandaan. Pelipat gandaan. Betul ya? Masih ingat ya? Saya duduk di negeri itu kaget ya saudara. Kenapa? Tuhan sudah beri visi tahun depan. Belum diumumkan saudara. Sejak umum belum diumumkan. Tapi tahun depan visinya Tuhan. Apa? Great. Ya. Multiplikasi. Multiplikasi. Pelipat gandaan yang dahsyat. Pelipat ganda, pelipat ganda, pelipat ganda. Saudara, kalau berani percaya saudara akan alami pelipat ganda, 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 pelipat ganda. Desember supaya tahu mujizat, supaya ngerti mujizat, supaya percaya mujizat. Karena tahun depan Tuhan mau beri pelipatan ganda, pelipat ganda, pelipat ganda, pelipat ganda. Saya tutup dengan doa dan nubuat. Saudara yang belum pernah mengalami mujizat akan mengalami pecah telur. Apa artinya pecah telur? Dulu belum pernah netes, saat ini akan netes. Pecah telur. Saat ini mengalami mujizat. Mujizatnya lahir. Imani. Pecah telur. Saudara yang belum pernah mengalami, itu jadikan deklarasi, perkataan iman. Itu rema, pecah telur. Saudara yang sudah pernah mengalami mujizat, saudara bukan lagi pecah telur, pecah rekor. Dulu saudara mengalami 10 kali lipat, sekarang pecah rekor 100 kali lipat, 1000 kali lipat, pecah rekor lebih besar, pelipat ganda lebih besar, lebih besar. Percaya saudara, firman yang diberikan di gereja kita ini rema. Kalau saudara berani tangkap, itu anugerah. Dan kita akan mengalami janji Tuhan. Sebab begitu. Ku percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu. Pakai lagu ini saudara, untuk menyatakan hatimu pada Tuhan. Untuk menyatakan keputusanmu pada Tuhan. Untuk mendeklarasikan sepakatmu dengan firman Tuhan. Aku percaya dengan janjimu. Aku akan lakukan firman-Mu dengan taat Tuhan. Maka mujizat akan nyata, akan terjadi. Mujizat-Mu dinyatakan. Sekali lagi katakan aku percaya dengan janji-Mu Tuhan. Aku lakukan firman-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Itu ungkapan kami Tuhan. Meteraikan Tuhan. Ungkapan kami. Meteraikan Tuhan. Pernyataan kami. Urapi
beri kemampuan, beri penyertaan, beri hikmat, beri keberhasilan. Tuhan, ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Semua angkat tangan dan berkata-kata pada Tuhan. Deklarasikan keputusan saudara dalam doa secara pribadi masing-masing pada Tuhan. Apa yang sedang saudara hadapi, yang selama ini tidak pernah bisa saudara alami, katakan aku percaya pada janji-Mu Tuhan. Engkau melampaui segala sesuatunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ampuni kalau selama ini aku tidak percaya, karena channel yang aku buka keliru. Aku diisi yang melemahkan iman. Aku dipengaruhi oleh yang negatif-negatif. Tuhan, ampuni kami, ampuni aku. Katakan saudara, aku mau pasang channel yang membangun imanku. Aku mau pasang channel SKDM. Aku akan terima firman yang menguatkan, pujian penyembahan, hadirat Tuhan, kesaksian-kesaksian yang membangun. Aku percaya akan terjadi. Aku mau taati firman-Mu. Aku mau lakukan firman-Mu. Mujizat pasti terjadi. Aku tidak mau hidup terus gagal. Aku tidak mau hidup terus kalah. Aku tidak mau hidup terhina, tidak berarti, tidak berguna, memalukan Kau. Aku mau hidup penuh kemuliaan, hidup penuh kemenangan, hidup nyata penyertaan-Mu, nyata karya-Mu, nyata kemuliaan-Mu. Pasaka. Tuhan dengarkan setiap doa, meteraikan setiap doa. Tuhan, Kau yang menggenapi firman-Mu, janji-Mu. Hari ini, saat ini, meteraikan janji-Mu, meteraikan pernyataan kami. Rapilah, Engkau yang berkarya, Engkau yang tuntun kami. Lakukan firman-Mu, Engkau yang menyertainya, Engkau yang membuat yang tidak bisa jadi bisa, Engkau yang buat tidak mungkin jadi mungkin, Engkau yang buat gagal jadi berhasil. Tuhan, yang belum pernah ngalami, saat ini ngalami pecah telur, mulai lahir mujizat-Mu Tuhan. Yang sudah mengalami pecah rekor, ngalami pelipat ganda, pelipat ganda, pelipat ganda. Lebih lagi, iman kami bukan turun, tapi makin naik, makin naik, tapi makin naik. Saudara mulai tolak usir doa peperangan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh kecewa kami usir, kami tolak dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kecewa pergi, lenyap. Roh sakit hati, roh kebimbangan, roh kepahitan, dalam nama Tuhan Yesus pergi, lenyap. Hati yang lapang, hati yang penuh dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mempengaruhi pikiran kami, kata-kata yang mempengaruhi, aku hancurkan, aku tolak dalam nama Yesus. Pikiranku dipenuhi dengan pikiran Kristus, tidak mau dipengaruhi, aku tolak. Aku tidak mau dengarkan, aku tidak mau dekat-dekat yang mempengaruhi, yang tidak baik, yang merusak imanku. Dalam nama Tuhan Yesus, pikiranku disamakan dengan firman. Firman berkata, Tuhan menyertai. Firman berkata, Tuhan ya lakukan mujizat. Aku berpikir bisa. Aku sepakat dengan firman, sepakat dengan firman. Aku deklarasikan firman-Mu. Oralapasa. Yang sakit juga Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau berkati. Hari ini Tuhan biar ngalami breakthrough. Apapun yang didoakan, Tuhan Engkau menjawab seperti firman-Mu. Lebih daripada yang bisa diminta didoakan, lebih daripada yang bisa dipikirkan dan dibayangkan. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya.
Kita pujikan pujian iman, pujian kemenangan. Amin, 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 amin. Ini waktunya kita mengalami mujizat besar dari Tuhan. Amin. Keluarga Allah jadi berkat. Haleluya. Deklarasikan dengan iman jemaat Tuhan. Anugerah-Mu beriku kemenangan, kekuatan-Mu menuntun hidupku. Kau bawaku melihat karya-Mu saat ku berseru kepada nama-Mu. Kau membuka jalan, jalan di hidupku. Kau meneguhkanku dengan firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Saat Roh-Mu bekerja, bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kan terjadi atas kehendak-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Saat Roh-Mu bekerja, bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Mujizat besar kan terjadi, mujizat besar kan terjadi, mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Amin. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan rema firman Tuhan ini. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur